Film ini adalah film drama romantis yang berlatar belakang di Inggris pada abad ke-19. Berkisah tentang Mary Anning, seorang ahli fosil yang hidup sederhana dengan menjual fosil yang ditemukannya di sepanjang pantai. Suatu hari, seorang pria kaya meminta Mary untuk merawat istrinya bernama Charlotte Merchants yang sedang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Awalnya, Mary tidak terlalu tertarik dengan Charlotte. Namun, perlahan keduanya mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Seiring waktu, hubungan antara Mary dan Charlotte semakin dekat. Dari rasa saling menghormati, tumbuhlah cinta yang kuat di antara mereka. Namun hubungan ini terjadi di era di mana hubungan mereka dianggap tabu, sehingga mereka harus merahasiakannya. Mary yang terbiasa hidup dalam kesendirian mulai merasakan kebahagiaan baru dengan kehadiran Charlotte. Namun, Charlotte harus kembali kepada suaminya, membuat Mary merasa kehilangan. Oke, daripada kita sama-sama penasaran, kita langsung bedah ceritanya. Ceritanya dimulai di Inggris pada tahun 1840-an dengan tokoh utama kita Mary Anning. Dia seorang paleontolog yang lebih senang menghabiskan waktu dengan batu-batuan daripada berinteraksi dengan orang-orang. Mary tinggal bersama ibunya bernama Molly. Ibunya ini sedang sakit. Mereka tinggal di kota bernama Pantai Lime. Setiap hari, Mary sibuk mengumpulkan fosil, kerang, dan barang-barang unik lainnya yang kemudian dijualnya kepada para turis yang datang ke sana. Suatu hari, ketika Mary sedang asik berburu fosil di tepi pantai, dia menemukan sebuah amonit besar. Saya penasaran amonit ini seperti apa. Setelah melihat di Google, ternyata amonit itu adalah sebuah fosil dari moluska purba, mirip cumi-cumi yang hidup jutaan tahun yang lalu. Penemuan ini membuat Mary merasa senang, karena fosil seperti itu sangatlah langka dan sangat berharga. Keesokan harinya, saat Mary sedang membersihkan amonit besar yang ditemukannya, tiba-tiba seorang pengunjung kaya dari London dan istrinya mampir ke tokonya. Pria itu bernama Roderick Merchanson, panggil aja dia Roderick ya. Dan ternyata dia adalah penggemar berat Mary Anning. Roderick tampak sangat antusias bertemu Mary, karena rupanya Mary cukup terkenal di kalangan para ahli geologi. Setidaknya dulu, Mary yang biasanya lebih suka menyendiri dan introvert, lumayan terkejut dengan perhatian yang ditujukan kepadanya, terutama dari seorang yang datang jauh-jauh dari London. Sejak kecil, Mary sudah menemukan fosil-fosil prasejarah yang luar biasa, dan temuannya telah membawa banyak terobosan di dunia ilmiah. Namun, karena Mary adalah seorang wanita di tahun 1840-an, dia seringkali terpinggirkan dari komunitas ilmiah. Sebagian besar hasil karyanya malah dikreditkan atas nama pria lain, membuat prestasi Mary kurang mendapat pengakuan yang layak. Sekarang, karena keadaan itu, Mary terpaksa menjual kerang dan fosil kecil di tepi pantai hanya untuk menghidupi dirinya dan merawat ibunya yang sakit. Meskipun bakat dan pengetahuannya luar biasa, Mary menjalani kehidupan yang jauh dari gemerlap penghargaan yang seharusnya dia terima. Roderick yang bisa dibilang penggemar fanatik Mary, ternyata juga seorang paleontolog amatir. Dia sangat ingin menemani Mary dalam perburuan fosilnya. Sebagai bentuk apresiasi, Roderick menawarkan untuk membayar Mary atas waktunya. Ditambah, dia juga tertarik untuk membeli amonit besar yang baru ditemukan oleh Mary. Meskipun Mary agak enggan, namun akhirnya dia setuju karena ya, uang selalu dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan merawat ibunya yang sakit. Kita kemudian mengintip sedikit kehidupan Roderick dengan istrinya. Roderick tampak sangat dominan, mengendalikan hampir semua aspek kehidupan Charlotte. Dia memperlakukannya seolah-olah dia masih anak kecil yang butuh diarahkan. Ketika Charlotte mencoba mengambil inisiatif dalam hubungan mereka, ya khususnya di ruangan yang itu, Roderick langsung menolaknya dengan dingin, mengatakan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk punya anak lagi, Charlotte. Charlotte pun tampak frustasi, merasa terkekang dalam pernikahan mereka yang tidak seimbang. Kita tahu Charlotte masih berkabung karena dia terus mengenakan pakaian hitam setiap hari, menandakan kesedihan yang mendalam. Sementara itu, Roderick merencanakan perjalanan ke luar negeri selama beberapa minggu ke depan. Namun, bukannya membawa Charlotte bersamanya. Dia memutuskan bahwa udara segar di Lime akan lebih baik untuknya.
Meskipun begitu, Roderick khawatir meninggalkan Charlotte sendirian. Jadi dia meminta Mary untuk membawa Charlotte dalam perburuan fosilnya sehari-hari. Tanpa basa-basi, Mary langsung menolak dengan tegas. Roderick yang tidak menduga penolakan secepat itu tampak terkejut. Tapi ya begitulah, Mary bukan tipe orang yang mau disuruh-suruh begitu saja. Keesokan harinya, Charlotte datang untuk tugas berburu fosil bersama Mary. Dan suasananya terasa canggung. Dengan keduanya hampir tidak berbicara. Mary berusaha sedikit ramah, menawarkan Charlotte sepotong roti. Tapi Charlotte cuma ingin duduk di atas batu sambil menatap lautan. Mereka terjebak dalam keheningan yang aneh. Sampai tiba-tiba Charlotte memberikan saran yang tidak diminta tentang cara berburu fosil. Ya tentu saja hal ini tidak diterima dengan baik oleh Mary. Dan keduanya akhirnya berdebat. Merasa frustasi, Mary menyarankan Charlotte untuk melakukan sesuatu yang lain yang tidak mengganggunya. Mungkin mandi di laut yang dingin dan segar untuk mengobati rasa depresinya. Dan tanpa banyak bicara lagi, Charlotte memutuskan untuk mengikuti saran itu. Dia berjalan menuju air, lalu menceburkan dirinya ke laut yang bergelombang, membiarkan air dingin melingkupinya. Keesokan harinya, Charlotte muncul lagi untuk perburuan fosil dengan Mary. Tapi kali ini dia langsung ambruk ke dalam pelukan Mary. Mary yang panik segera memanggil Dr. Liberson, dokter baru di kota yang kebetulan sangat menarik perhatian dengan penampilannya. Setelah memeriksa Charlotte, Dr. Liberson mendiagnosisnya dengan demam tinggi. Kemungkinan besar akibat menceburkan diri ke laut dingin kemarin. Dia memperingatkan Mary bahwa Charlotte membutuhkan perawatan selama 24 jam penuh. Kalau tidak, kondisinya bisa semakin parah dan Charlotte mungkin tidak akan bertahan. Mary membawa Charlotte masuk ke dalam rumah, bahkan tidur di kursi agar Charlotte bisa beristirahat dengan nyaman di tempat tidur. Beberapa hari berlalu dan keadaan Charlotte belum membaik. Jadi Mary memutuskan untuk pergi mencari salep penyembuh. Salep itu dibuat oleh seorang wanita baik hati bernama Elizabeth. Yang anehnya, tampaknya Elizabeth ini dibenci oleh Mary tanpa ada alasan yang jelas. Mary merasa enggan untuk bertemu Elizabeth secara langsung. Dan saat Elizabeth mengundangnya masuk, Mary memilih untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Mary mengoleskan salep di punggung Charlotte, lalu di dadanya sambil memandangnya dengan penuh perhatian yang agak aneh, seperti perasaan yang mendalam dan penuh kasih. Beberapa saat kemudian, Mary mulai menggambar Charlotte dengan penuh konsentrasi, tanpa sadar bahwa suara pensilnya yang tajam itu cukup keras, sampai membuat Charlotte terbangun. Saat itu, Dr. Liberson datang untuk memeriksa keadaan Charlotte. Dia terkejut melihat Charlotte masih hidup dan tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Dr. Liberson merasa kagum terhadap kemampuan Mary dalam merawat Charlotte. Dia mengungkapkan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala usaha yang telah dilakukan Mary untuk menjaga Charlotte. Sekarang Charlotte sudah merasa jauh lebih baik. Dia memutuskan untuk meninggalkan pakaian hitamnya yang selalu dikenakannya dan meminta Mary untuk membawanya ke pantai. Hubungan mereka pun terlihat semakin membaik. Charlotte dengan tulus bersyukur kepada Mary yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan Mary merasa bahagia bisa membantu teman barunya ini. Di pantai, dengan angin sepoi-sepoi dan suara ombak yang tenang, Mary dengan senang hati mengoleskan krim ke tubuh Charlotte, memberi sedikit sentuhan humor dalam momen itu. Keduanya tertawa dan menikmati kebersamaan mereka, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Charlotte melepaskan sepatu dan kaos kakinya, sebuah tindakan yang bisa dibilang setara dengan Basel kedua di tahun 1840-an. Mereka saling curi-curi pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, merasakan ketegangan yang nyaman di antara mereka. Setelah puas di pantai, mereka kembali ke rumah. Mary melihat Charlotte bermain dengan baik. Namun ekspresi wajah Charlotte yang sedih sambil memegang perutnya membuat Mary merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari situ Mary tahu bahwa Charlotte pernah kehilangan seorang anak. Tak lama kemudian, Charlotte mengalami ledakan emosional, mengungkapkan semua kesedihan yang terpendam. Mary berusaha menghiburnya, memberi dukungan yang sangat dibutuhkan Charlotte. Malam itu saat mereka duduk di dekat perapian, Mary mulai bercerita tentang ibunya, Molly, yang memiliki 10 anak, tapi sayangnya 8 diantaranya meninggal dunia. Sebuah kenyataan pahit yang umum di tahun 1840-an. Ketika mereka akhirnya bersiap tidur, Charlotte menyadari bahwa Mary sudah tertidur di kursi yang tidak nyaman. Dengan lembut, Charlotte mengajak Mary untuk berbagi tempat tidur. Meskipun itu adalah tempat tidur terkecil di dunia, keduanya berbaring, berdampingan. Keesokan harinya, Dr. Liberson yang menarik itu datang ke rumah Mary. Tapi kali ini dia datang untuk menemui Mary. Dia mengundang Mary ke konser di rumahnya.
Tetapi Mary dengan tegas menolak untuk pergi tanpa Charlotte di sampingnya. Malam itu saat semua orang bersiap-siap sebelum konser, Mary terlihat sangat tidak nyaman. Dia akhirnya memutuskan untuk keluar sejenak untuk merokok. Sementara Charlotte dengan ceria bersosialisasi dan menikmati suasana. Ketika Mary kembali, dia merasa kecewa melihat Charlotte sedang berbincang dengan musuh besarnya Elizabeth, wanita yang membuat salib penyembuh itu. Mary menatap mereka dengan tajam dan penuh kebencian dalam waktu yang lama. Merasakan campuran emosi yang tidak bisa dia jelaskan. Setelah beberapa saat, dengan perasaan yang menggelora, Mary memilih untuk pergi dan menjauh dari situasi yang membuatnya tidak nyaman itu. Malam itu, Charlotte pulang dengan marah karena merasa ditinggalkan Mary. Sementara itu, Mary sedang asik menulis sesuatu di buku catatannya. Tiba-tiba Charlotte merampas buku catatan Mary dan membacanya keras-keras. Ternyata tulisan itu adalah puisi cinta yang jelas-jelas ditunjukkan untuk Charlotte. Setelah membaca, Charlotte tertegun sejenak sebelum dengan lembut menyentuh tangan Mary, mencoba menjalin kembali kedekatan di antara mereka. Namun, Mary terkejut dan bingung dengan perasaannya sendiri. Secara refleks menarik tangannya, menciptakan ketegangan di antara mereka. Suasana di ruangan itu terasa berat, penuh dengan perasaan yang belum terungkap. Keesokan harinya, saat berburu fosil, Mary dan Charlotte menemukan sesuatu yang besar dan menarik untuk dibawa kembali ke toko. Setelah berjam-jam membersihkan fosil tersebut, Charlotte mulai merasa lelah dan siap untuk tidur. Namun, keesokan paginya, Mary terbangun mendapati Mama Lomi dengan batuk yang berdarah. Saat itu juga, sebuah surat dari Roderick tiba. Sementara itu, Charlotte dan Mary sedang bersenang-senang di pantai, menikmati waktu bersama dan berbagi tawa. Namun saat waktu makan malam tiba, Charlotte mengajak Mama Molly untuk bergabung dengan mereka. Mama Molly dengan lembut menolak. "Tidak, terima kasih," sambil memberikan surat dari suaminya Charlotte. Charlotte penasaran dan mulai membaca surat itu. Namun ekspresi wajahnya segera berubah. Setelah membaca, dia langsung pergi sambil menangis, menyisakan Mary yang bingung dan khawatir tentang apa yang terjadi dengan sahabatnya. Suasana hati mereka terasa begitu kontras. Di satu sisi, ada kebahagiaan di pantai, dan di sisi lain, ada kesedihan yang mendalam di dalam rumah. Tidak lama setelah itu, cerita berlanjut ke sebuah adegan yang terasa sangat intim dan penuh emosi. Adegan ini dikoreografi dengan sangat baik oleh Kate dan Sergi, menampilkan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Gerakan mereka begitu terampil dan brilian, menciptakan momen yang menakjubkan dan spektakuler. Setiap detail dalam pertunjukan itu benar-benar unik, menampilkan kedalaman perasaan dan koneksi antara para karakter dengan cara yang sangat memikat. Penonton seolah dibawa dalam perjalanan yang tak terlupakan, merasakan setiap getaran emosi yang ditampilkan. Keesokan harinya, Charlotte sudah bersiap-siap untuk pergi, dan Mary mengantarnya ke stasiun kereta. Mereka saling menatap tajam, seolah mencoba menyimpan momen itu dalam ingatan sebelum Charlotte naik ke kereta dan pergi jauh dari hidup Mary. Setelah kepergian Charlotte, Mary kembali ke kehidupannya yang suram, dan rasanya hanya semakin sedih. Di tengah suasana hati yang kelam itu, Mama Molly jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia, menambah beban emosional yang harus ditanggung Mary. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth, wanita yang dikenal sebagai wanita salib, datang untuk memberikan penghormatan. Ternyata dia bukanlah musuh Mary, setelah semua dia adalah mantan pacar Mary. Elizabeth meminta maaf karena menyakiti Mary di masa lalu, menjelaskan bahwa alasannya bukan karena dia tidak mencintai Mary, melainkan karena Mary selalu menjaga jarak secara emosional, dan Elizabeth sudah merasa lelah berusaha mendekat. Elizabeth kemudian mengungkapkan bahwa dia merasa Charlotte sepertinya cocok untuk Mary. Sebuah pernyataan yang mengejutkan, namun memberi harapan. Tak lama setelah pertemuan itu, Mary menerima surat dari Charlotte yang membuatnya langsung siap-siap untuk pergi ke London, mengharapkan bahwa pertemuan mereka akan membawa perubahan dalam hidupnya. Setelah perjalanan yang penuh harapan, Mary akhirnya tiba di rumah besar Charlotte. Begitu Mary masuk, Charlotte langsung melompat ke pelukannya dan tidak berhenti mencium Mary dengan penuh cinta. Charlotte terlihat sangat bersemangat, seolah ada kejutan istimewa yang sudah dia siapkan untuk Mary. Dengan mata berbinar, Charlotte memperlihatkan kejutannya, sebuah kamar tidur yang indah. Dia mengajak Mary untuk pindah dan menjadi kekasih gelapnya. Sebuah tawaran yang mengejutkan dan membangkitkan banyak perasaan dalam hati Mary. Namun, Mary dengan tegas menjawab, "Kamu salah alamat." Menyadari bahwa situasi ini lebih rumit dari sekedar cinta dan hasrat,
Kedua wanita itu terdiam sejenak. Masing-masing terjebak dalam perasaan yang membingungkan. Suasana di antara mereka berubah, dan Mary tahu bahwa keputusan yang harus diambil akan mempengaruhi hidup mereka berdua. Mary menatap Charlotte dengan serius dan mengungkapkan bahwa ini bukan yang dia inginkan. Dengan perasaan campur aduk, dia meninggalkan Charlotte untuk mencari tempat menginap, merasakan bingung dan terluka di dalam hatinya. Keputusan Mary untuk menjauh dari Charlotte mencerminkan ketidakpastian yang mendalam dan ketakutannya untuk terlibat lebih jauh dalam hubungan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dia berjalan keluar dari rumah. Pikiran dan perasaannya bertabrakan. Di satu sisi ada hasrat yang kuat untuk bersama Charlotte. Tetapi di sisi lain, Mary juga merasa terjebak dalam ketakutan akan konsekuensi yang muncul tiba-tiba. Mencari tempat menginap, dia mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi bayangan Charlotte dan semua yang telah mereka lalui terus menghantui setiap langkahnya. Mary tahu entah bagaimana keputusan ini akan membentuk masa depannya. Keesokan harinya, Mary mengunjungi British Museum, tempat di mana salah satu fosil dinosaurusnya dipajang dengan bangga. Saat dia terpesona oleh karyanya sendiri dan semua kerja keras yang telah dia lakukan, tiba-tiba Charlotte muncul di sampingnya. Mereka saling bertatap mata melalui kaca display. Dalam heningnya seolah-olah waktu berhenti sejenak. Momen itu mengingatkan penonton akan kedalaman hubungan mereka meskipun terpisah oleh jarak dan keadaan. Ada rasa saling memahami di antara mereka. Sebuah koneksi yang sulit diabaikan. Mary merasakan jantungnya berdebar, bingung antara keinginan untuk mendekat dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Charlotte dengan tatapan penuh harapan seolah meminta Mary untuk mempertimbangkan kembali semua yang telah terjadi di antara mereka. Dalam suasana museum yang megah dan bersejarah itu, perasaan yang terpendam antara mereka kembali mengemuka, menambah kompleksitas dalam hubungan mereka. Dan disinilah film ini berakhir. Dengan perasaan campur aduk yang menggantung di udara, pertanyaan tentang apakah Mary dan Charlotte akan menemukan jalan kembali satu sama lain, atau tetap terjebak dalam kehidupan yang terpisah, tetap tidak terjawab, meninggalkan penonton dalam keadaan merenung. Secara keseluruhan, Ammonite menggambarkan cinta yang terhalang oleh waktu dan keadaan, serta perjuangan wanita dalam menemukan tempat mereka di dunia yang seringkali tidak peduli. Setiap momen dalam film ini mengajak penonton untuk merenungkan kompleksitas cinta dan kehilangan, serta bagaimana kadang-kadang meskipun ada keinginan yang mendalam, jalan hidup bisa membawa kita ke arah yang berbeda. Dengan sinematografi yang indah dan akting yang kuat, film ini berhasil menangkap esensi dari perasaan manusia yang rumit, membuatnya menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sekian.